Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah berikan kepada kita semuanya Ramadan yang baik buat kita. Para jamaah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Ketika kita hendak berbuka, hendak sholat, aktivitas tentunya adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu kunci yang harus kita perhatikan dengan baik. Apalagi di momentum-momentum yang terbaik ini di bulan suci Ramadan, hendaknya kita jangan sampai salah langkah. Kuncinya adalah berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tausiah pada para sahabatnya. Di situ berkumpul para sahabat-sahabat yang sangat dekat. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Umar. Begitu banyak sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kejutan, kabar gembira kepada sahabat yang lain. Jadi sedang asik-asiknya mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tausiah, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk kepada jamaah semuanya, sebentar lagi ada sosok seorang pemuda ahli surga. Ketika para sahabat yang lain itu keheranan dan bingung. Siapa seorang pemuda, sosok pemuda? Karena yang dilihat kanan kiri ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Umar. Seolah-olah menunjukkan kepada dirinya masing-masing. Selang beberapa hari, kemudian Rasulullah juga menyebutkan kalimat yang sama. Ketika tausiah, ketika ceramah, ketika memberikan motivasi kepada sahabat yang lain, kemudian Rasulullah SAW memberikan kejutan kembali. Sebentar lagi ada sosok seorang pemuda ahli surga. Itu sampai ada seorang sahabat yang mencatat, wah ini apa ya? Tanda-tanda seperti apa sampai Rasulullah SAW mengulangi lagi yang kedua. Abu Bakar melirik ke Umar, kayak gitu ya. Kemudian Umar juga melirik ke Utsman, seolah-olah ini siapa nih seorang sosok pemuda ahli surga? Tentunya adalah para jemaah semuanya, sahabat-sahabatku, para saiman. Mudah-mudahan kita tergolong nih, ya sahabat-sahabat semuanya menjadi ahli surga. Kemudian muncullah seorang sosok pemuda dengan yang sangat sederhana. Keluar dari kamar mandi, dari tempat wudhunya, sambil jinjing sandalnya yang masih basah, telumpah. Kalau orang-orang kita bilangnya adalah telumpah, sandal bakyaknya yang terbuat dari kulit untanya. Keluar dari kamar mandi dengan wajah yang basah. Kemudian di hari berikutnya, ketika Rasulullah SAW ngasih ceramah, ngasih motivasi kepada
jamaah-jamaah yang lain, kepada para sahabat yang lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kabar gembira kembali. Sebentar lagi akan datang seorang pemuda ahli surga. Sampai keheranan sahabat yang lain, Utsman. Kemudian ada sahabat Mu'adz bin Jabal namanya. Apa sih? Kok sampai 3 kali ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kejutan kepada sahabat yang lainnya. Itu diulang sampai 3 kali. Menyebutkan bahwa ada sosok seorang pemuda ahli surga. Kalau misalkan saya bertanya, mudah-mudahan saudara ini seorang pemuda, seorang pemudi ahli surga. Sampai Mu'adz bin Jabal itu saking penasaran, apa sih sebenarnya ini? Kenapa sampai Rasulullah SAW menyebutnya adalah sosok seorang pemuda ahli surga. Akhirnya para sahabat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Mu'adz bin Jabal itu mengintai. Akhirnya bertutur kata kepada ayahanda, izinkan saya mau menjadi detektif, seolah-olah seperti itu. Saya mau menginap di sahabatku, karena Rasulullah SAW itu memberikan gambaran, ini ada sosok seorang pemuda ahli surga. Saya penasaran ini. Seolah-olah kayak cekcok dengan orang tuanya karena tidak diizinkan. Izinkanlah ayah, saya mau menjadi detektif. Saya penasaran ini. Ada sosok seorang pemuda ahli surga, namanya Abdullah. Tapi Rasulullah kok bisa? Yaitu kita saking penasarannya, saya mau melihat, mau menjadi mata-mata apa sebenarnya nih amalannya. Nah ini, sahabat-sahabatku yang sedang shaim, yang sedang menjaga puasanya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian Mu'adz bin Jabal bertemu dengan si pemuda tersebut. Wahai pemuda, saking herannya saya terhadap saudara, sampai Rasulullah SAW mengungkapkan sampai 3 kali berulang-ulang ketika di Masjid Nabawi. Ada sosok seorang pemuda ahli surga. Saudaralah ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, seorang pemuda ahli surga. Izinkan saya untuk silaturahim ke rumahmu. Oh silakan, kata seorang pemuda ini. Akhirnya Mu'adz bin Jabal mainlah ke rumah sosok seorang pemuda ahli surga ini. Malam pertama, Mu'adz bin Jabal ini bangun tengah malam. Namun kemudian pemuda tersebut itu tidak bangun tengah malam. Kemudian Mu'adz bin Jabal tadarus Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhiba. Sampai sahabat tersebut itu, saya tidak bisa membaca Al-Quran dengan bagus. Justru malah pemuda tersebut membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Kemudian Mu'adz bin Jabal ini bertanya kepada sahabat pemuda tersebut, yang sampai Rasulullah itu menyebutkan adalah seorang pemuda ahli surga. Wahai pemuda, wahai sahabatku, sebenarnya apa ini? Karena setiap hari sudah saya tiga hari ini bermalam di rumahmu. Saya sudah bangun tengah malam, tahajud, baca Al-Quran, sholat sunnah, saum dan lain sebagainya. Ketika saya intai, saya teliti, saya mata-matai, kok justru malah tidak ada yang spesial. Sebenarnya apa sih keunggulan sampai Rasulullah SAW menyebutnya adalah engkau adalah seorang pemuda ahli surga. Tolong bocorkan, kalau seolah-olah kalau bahasa sekarang, tolong bocorkan ini rahasianya apa? Sampai Rasulullah itu memberikan engkau adalah gelar seorang pemuda ahli surga. Kata pemuda tersebut, Abdullah ini menyampaikan
Memang betul, wahai sahabatku, wahai tamuku, yang engkau lihat berbeda apa yang saya lakukan. Saya memang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Saya belum bisa melakukan bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat qiyamul lail atau tahajud. Saya belum bisa melakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh untuk saum sunnah. Dan kata Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal saking penasarannya, tolong, apa sih rahasianya wahai seorang pemuda ahli surga? Apa amalannya ini? Kata seorang pemuda ahli surga ini, yang pertama, aku berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Masya Allah. Yang pertama itu, saya berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Sekecil apapun, aku berusaha untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Baik itu kepada bapak, kepada ibu, mama, istri, anakku, kerabatku, tetanggaku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini saat-saat yang ditunggu-tunggu. Ketika kita mau berbuka, ya Allah, mudah-mudahan sekecil apapun itu jangan sampai menyakiti. Sia-sia ketika kita sedang puasa 30 hari 1 bulan full, namun kita bisa menyakiti perasaan orang lain. Ini sampai sahabat punya amalan seperti itu. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya yang ada di rumah dan sebagainya bisa menjaga perasaan orang lain, perasaan orang tua kita. Ya, ini amalan nih, amalan sepele. Tapi Masya Allah sampai Rasulullah SAW menyebutnya adalah ini sosok seorang pemuda ahli surga. Padahal amalannya itu biasa-biasa saja. Tapi ini sangat mengena. Saya berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Masya Allah. Karena di sekelilingnya itu, jangan sampai perasaan ucapannya itu menyinggung. Kemudian Mu'adz bin Jabal sampai geleng-geleng kepalanya. Ya Allah, sampai seperti ini ya. Padahal ringan, tapi berat untuk dilaksanakan. Kemudian apa amalannya? Wahai pemuda ahli surga. Kata pemuda ahli surga, yang kedua, aku berusaha untuk tidak marah. Wal afina anin nas, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Itu di dalam surah apa itu? Itu di dalam Al-Qur'an ya. Berusaha untuk tidak marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sahabatku, bapak ibu semuanya yang ada di rumah, ini menjelang berbuka, nanti sholat tarawih, kemudian nanti subuhnya kita sahur. Jaga perasaan ketika ada orang lain yang sedang marah. Usahakan kita jangan sampai marah. Karena kita sedang dalam kondisi berpuasa. Ini sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah ini adalah ahli surga. Saya berusaha wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Berusaha sekuat tenaga jangan sampai marah dan berusaha untuk memaafkan, ya, memaafkan kesalahan orang lain. Walaupun kita ya sedikitnya adalah punya keceletot dari segi lisan, cepat-cepat kita minta maaf kepada para suami. Bersegeralah untuk meminta maaf kepada istri. Istri jangan lupa untuk selalu meminta maaf kepada suaminya. Kemudian, apa wahai pemuda ahli surga? Kata pemuda ahli surga, yang terakhir, saya berusaha untuk menjaga silaturrahim. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Jadi ternyata ini amalan yang terakhir itu menjaga silaturrahim kepada sanak saudara, adik, kakak, keluarga besar semuanya. Jangan sampai hanya masalah gara-gara mau berbuka, pas saya hanya gara-gara masalah nggak dikasih bingkisan, tersinggung, akhirnya terputuslah persaudaraan. Oleh karena itu, jamaah, sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan inilah
ternyata ada amalan yang bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini, detik ini, saat ini Allah mengabulkan dan menerima amal ibadah kita, saum kita. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.